Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada review artikel siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabila sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas artikel yang berjudul Assessing the Influencer of Artificial Intelligence on the Energy Efficient for Sustainable Ecological Products Value. Nah, untuk review artikel pada siang hari ini akan dibawakan oleh rekan saya, itu Nabila Azafra, selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada Kak Zafira dipersilakan untuk memandu di artikel siang hari ini. Share screen. Perkenalkan, saya Nabila Zafira di sini sebagai Junior Research Assistant di CSIR. Hari ini saya akan review artikel berjudul Assessing the Influence 8 di sektor economics, econometrics, dan finance. Selanjutnya, di sini ada presentation outline. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan, dilanjutkan dengan research problem, kemudian variable selection dan data description, dilanjutkan dengan hasil dan juga discussion kemudian kesimpulan. Baik, untuk pendahuluannya sendiri di sini penelitian ini tuh membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat meningkatkan efisiensi energi pada tingkat perusahaan. Dan di sini ada 3 poin yang ingin disampaikan oleh peneliti, yaitu yang pertama, previous research often use data at the macro level, di mana penelitian sebelumnya sering menggunakan data pada tingkat makro, yaitu pada negara, pada tingkat negara. Oleh karenanya, pada penelitian ini, peneliti ingin mempelajari bagaimana dampak AI terhadap IF di tingkat mikro atau di tingkat perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian ingin memberikan pandangan yang lebih rinci dan spesifik. Kemudian poin kedua yaitu di sini bahwa pengaruh teknologi sebagai teknologi AI ini masih kurang dieksplorasi dalam konteks efisiensi energi perusahaan. Salah satu kontribusi utama penelitian ini yaitu untuk mengisi kesenjangan atas literatur tentang pengaruh teknologi AI terhadap efisiensi energi di tingkat perusahaan. Sebenarnya penelitian sebelumnya itu sudah banyak membahas mengenai efisiensi energi, tetapi masih sebagian besar itu masih berfokus pada faktor-faktor umum seperti regulasi lingkungan, kemudian ada digitalisasi secara umum. Nah, di sini peran AI itu masih belum ada yang banyak membahas pengaruhnya terhadap energi efisiensi. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan AI ini sebagai variabel independen yang bisa mempengaruhi energi efisiensi. Karena AI sendiri memiliki potensi besar untuk mengubah cara perusahaan mengelola energi mereka dan juga memiliki efisiensi produksi perusahaan. Kemudian poin ketiga di sini bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana AI ini dapat memperbaiki pola konsumsi energi, kemudian dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga mendukung transformasi perusahaan dalam penggunaan energi. Ini menjadikan alasan mengapa penelitian ini penting karena dengan teknologi AI, perusahaan dapat mengoptimalkan konsumsi energi mereka. Sehingga dengan energi yang optimal, perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitasnya juga. Kemudian penelitian ini juga menekankan bahwa AI itu tidak hanya sekedar alat bantu teknologi saja atau sebagai um, ya alat bantu, tapi juga sebagai driver atau pendorong utama dalam transformasi perusahaan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Harapannya dengan AI ini perusahaan dapat mengintegrasikan efisiensi energi ke dalam strategi operasional mereka dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan sekaligus dapat mendukung tujuan global yaitu untuk pengurangan emisi global atau emisi karbon. Dari pendahuluan tersebut didapatkan 2 research problem atau rumusan masalah, yaitu yang pertama, are AI investments aimed at improving productivity compatible or incompatible with corporate EF? Di sini penelitian ingin mengetahui apakah penerapan AI ini selain dapat meningkatkan produktivitas juga dapat meningkatkan efisiensi energi.
atau justru sebaliknya meningkatkan konsumsi energi dan justru menurunkan efisiensi. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu can a sustainable development path that balance economic growth and environmental protection be achieved through a good production system. Permasalahan masalah ini menguji apakah pembangunan berkelanjutan itu dapat tercapai melalui sistem produksi yang efisien. Penelitian ini ingin mengetahui apakah dalam sistem produksi yang baik perusahaan dapat mencapai tujuan ekonominya sekaligus juga dapat meningkatkan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada variable definition yang pertama sebagai variabel independen, di mana di sini AI didefinisikan sebagai teknologi transformasional yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi energi di perusahaan. AI di sini berperan sebagai driver atau alat pendorong bagi perusahaan untuk dapat mengoptimalkan konsumsi energi, kemudian meningkatkan produktivitas dan mendukung transformasi energi. Untuk pengukurannya sendiri di sini value atau nilai per kapita dari eh, nilai per kapita dari mohon maaf. Jadi di sini untuk pengukuran AI peneliti menggunakan nilai per kapita yang di mana di sini menjadi indikator rasio antara total nilai investasi perusahaan yang dikeluarkan untuk membeli ataupun maintenance terhadap jumlah total tarif. Indikator ini mencerminkan sejauh mana teknologi AI ini telah diadopsi oleh suatu perusahaan dan menunjukkan kapasitas perusahaan dalam teknologi AI mereka ke, ke dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai per kapita yang tinggi diasumsikan lebih intensif mengintegrasikan AI dalam operasional. Selanjutnya, variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efisiensi energi atau EF yang digunakan sebagai variabel dependen. Untuk efisiensi energi sendiri di sini didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan output dengan meminimalkan penggunaan energi sebagai inputnya. Efisiensi energi itu sangat penting dalam upaya transformasi energi global untuk emisi karbon dan secara jangka panjang dapat mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Untuk pengukurannya sendiri di sini penelitian menggunakan slack based measure atau SBM, di mana untuk SBM sendiri itu suatu metode untuk analisis efisiensi yang berfokus pada pengukuran efisiensi. Pengukurannya itu dengan memperhitungkan input slack atau input yang berlebihan dan juga output slack atau output yang kurang optimal. Di sini untuk input slack-nya yang digunakan adalah faktor produksi seperti modal, kemudian tenaga kerja dan juga konsumsi energi. Sedangkan untuk output slack-nya sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada output yang diinginkan dan juga output yang tidak diinginkan. Untuk output yang diinginkan itu diantaranya adalah bebersih perusahaan, sedangkan untuk output yang tidak dalamnya emisi dan bagi uh, proses produksi perusahaan. Untuk metode SBM ini peneliti menggunakannya karena SBM dapat membantu mengidentifikasi perusahaan yang tidak hanya efisien secara emisi tapi dalam jangka panjang dapat uh, berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Dan juga dalam konteks efisiensi energi, SBM itu memungkinkan analisis yang lebih realistis karena memperhitungkan emisi karbon tadi sebagai bagian dari output yang tidak di. Kemudian untuk sampel dan data yang digunakan di sini, sampelnya mengambil dari Stock Exchange Cina dan juga perusahaan yang terlisting di Stock Exchange Cina dan mengambil periode dari tahun 2007 hingga 2021.
di mana didapatkan hasil observasi yaitu untuk energi efisiensi sebesar 19.725 dan untuk AI-nya didapatkan hasil 14.700. Masuk ke dalam hasil, di sini yang pertama ada baseline regression, di mana untuk kolom yang pertama ini bisa dilihat hubungan antara AI terhadap IF langsung itu didapatkan signifikansi positif. Kemudian di kolom kedua setelah hubungan AI ke IF dan ditambah dengan variabel kontrol, hasilnya juga tetap signifikan positif. Dengan demikian, investasi AI eh, suatu perusahaan dapat secara positif mempengaruhi IF perusahaan. Kemudian di kolom 3 dan kolom 4 ini, hasil estimasi itu menggunakan FI dan TFE. FI merupakan fixed effect. Kemudian untuk TFP sendiri adalah two-way fixed effect. Di mana untuk FP atau fixed effect ini digunakan untuk mengontrol efek tetap yang spesifik pada setiap setiap unit individu dalam data panel, yang dimana dalam penelitian ini unit individu yang dimaksud adalah perusahaan. Sedangkan untuk two-way fixed effect yaitu model yang mengontrol efek tetap baik untuk dimensi individu maupun dimensi waktu, di mana eh, yang diukur dalam model ini yaitu unit individunya adalah perusahaan dan unit atau dimensi waktunya itu yang dimaksud adalah tahunnya. Dan di sini didapatkan baik eh, dengan model fixed effect maupun two-way fixed effect ini didapatkan hasil yang signifikan positif. Selanjutnya peneliti bahkan penjelasan bahwa eh, pengaruh positif AI ke IF itu akan berbanding terbalik hingga ambang batas tertentu, yang di sini dapat dilihat turning point-nya itu ada di 11.061. Mohon maaf, 11,061. Di mana hubungan berbentuk untuk meningkatkan efisiensi perusahaan di batas ini, dan ini merupakan robustness test yang digunakan, di mana dalam kolom yang pertama ini eh, didapatkan variabel kontrol, IMR atau inverse Mills ratio, yang dimana digunakan untuk kolom kedua yaitu eh, pengaruh AI terhadap IF ini. Di mana pada tahap 2 menunjukkan bahwa nilai IMR pada nilai IMR pada tahap kedua ini hasilnya itu tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa tidak ada bias seleksi sampel yang serius. Hal ini dapat eh, menghasilkan hasil yang valid bahwa baik regresi OLS tadi yang sebelumnya maupun model dua tahap Heckman atau Hedge result ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana AI mempengaruhi IF perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil analisis heterogenitas, di mana tabel ini menyajikan hasil heterogenitas eh, untuk mengevaluasi dampak investasi AI terhadap efisiensi energi dalam berbagai kelompok perusahaan. Di sini digunakan eh, dibagi menjadi dua subsampel, yaitu dalam perspektif production factors, yaitu ada labor intensif dan juga non labor intensif, dan juga eh, di perspektif enterprise ownership atau kepemilikan perusahaan, yaitu ada state owned dan non state owned. Untuk di kolom satu dan kolom 2 ini didapatkan hasil bahwa didapatkan hasil yang berbeda. Untuk perspektif di perusahaan, yang saya ulangi kembali untuk di kolom satu tadi, yang di mana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak itu didapatkan hasil bahwa eh, pengaruh AI terhadap PF-nya eh, ber, ber- menghasilkan hasil yang positif dan signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi
yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di sisi lain, dalam perusahaan non-labor intensif, itu investasi AI berdampak negatif pada IF yang menunjukkan bahwa di industri ini fokus AI lebih pada produktivitas daripada efisiensi energi. Nah, ini mungkin contohnya seperti pabrik chip atau pabrik mesin eh, kendaraan seperti itu yang lebih banyak menggunakan teknologi AI atau mesin ketimbang tenaga kerja yang dimana mereka proses produksinya masif seperti itu. Selanjutnya untuk di kolom ketiga di perusahaan yang dimiliki oleh negara atau istilahnya BUMN gitu ya, bahwa hasilnya di sini investasi AI itu memiliki dampak positif yang kuat pada energi efisiensi. Jadi bisa dicerminkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah terhadap adopsi AI itu dapat meningkatkan efisiensi energi suatu perusahaan. Sedangkan pada perusahaan yang non milik negara atau istilahnya swasta, investasi AI ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap energi efisiensi, yang mungkin mencerminkan bahwa kurangnya kebijakan pendukung ataupun fokus yang dimiliki oleh ownernya itu lebih ke produktivitas daripada efisiensi energi itu sendiri. Jadi, mohon maaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan labor intensif atau yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja itu dan juga ditambah dengan perusahaan yang BUMN atau yang dimiliki oleh negara itu cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dari investasi AI dalam hal efisiensi energi. Sedangkan pada perusahaan yang non-labor intensif dan non-state owned perlu pendekatan yang berbeda untuk memastikan kembali bagaimana pengaruh investasi AI itu dapat mendukung efisiensi energi mereka. Selanjutnya, di sini ada mekanisme analisis yang dimana merupakan additional analysis yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelidiki bagaimana AI itu dapat mengaruhi energi efisiensi melalui pengaruh variabel-variabel tambahan yang berfungsi sebagai moderasi di sini. Nah, untuk variabel-variabel yang digunakan ini ada jumlah paten dan juga indeks keberlanjutan akuntansi atau SE index. Di sini peneliti ingin memahami apakah hasil signifikansi positif tadi tetap sama hasilnya jika ditambahkan pengaruh moderasi dari paten dan juga SE index ini. Nah, untuk uh, pengaruh AI bahwa uh, pat, maaf, bahwa paten di sini memperkuat dampak positif dari AI terhadap juga eh, dapat dilihat di kolom kedua bagaimana pengaruh AI terhadap IF dan dengan dimoderasi oleh SE Index didapatkan bahwa interaksi antara AI dan SE Index juga dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan indeks keberlanjutan akuntansi yang lebih tinggi dapat memperkuat dampak positif. Kemudian selanjutnya hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan hasil bahwa AI memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap energi efisiensi perusahaan karena uh, didukung dari baseline regression dan juga Heckman Way two stage disimpulkan dan hasil dilihat bahwa hasilnya kan bukan lebih sedikit dapat pengaruh positif atas penggunaan AI terhadap efisiensi energi mereka. Kemudian poin yang disampaikan analisis mengenai misalkan AI terhadap energi di data yang digunakan sebagai dalam penelitian ini itu sebagian besar kan hanya menggunakan perusahaan besar yang terdaftar di bursa efek dan peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat
memasukkan perusahaan kecil dan menengah yang tidak termasuk dalam analisis ini. Seperti itu. Kemudian penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan, yaitu yang pertama ada promote the proliferation of AI technology atau penyebaran teknologi AI. Di sini eh, dapat mendorong integrasi AI dalam proses produksi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi energi mereka. Kemudian rekomendasi kebijakan yang kedua itu investasi dalam teknologi hijau yang mengarahkan perusahaan untuk memperkuat kapasitas inovasi dan juga meningkatkan R&D teknologi hijau agar AI itu dapat lebih efektif dan dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi energi. Selanjutnya, rekomendasi ketiga yang diberikan peneliti yaitu augment cash reserve atau peningkatan cadangan kas, di mana dengan meningkatkan cadangan kas ini dapat mendorong perusahaan untuk menjaga cadangan kas yang cukup untuk mengatasi apabila ada kendala pembiayaan dan juga dapat memastikan investasi dalam teknologi efisiensi energi termasuk AI di dalamnya ini dapat dimaksimalkan. Sekian dari review jurnal terkait pengaruh AI terhadap energi efisiensi perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Zafira atas pemaparan review artikel pada siang hari ini. Nah, jika Bapak Ibu yang hadir pada review artikel siang hari ini memiliki pertanyaan seputar artikel yang dibawakan, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Zafira, selamat siang Mbak Nabila. Mohon izin bertanya. Sebelumnya terima kasih presentasinya sudah sangat lengkap. Izin bertanya terkait dengan tadi kan variabel AI ya. AI dengan efisiensi energi lah. Sebenarnya untuk mengkaitkan terkait dengan AI dan efisiensi energi itu apakah ada teori yang melandasi dari kaitan dua variabel tersebut ya Mbak Zafira? Baik, saya izin jawab. Jadi sebenarnya di penelitian ini masih belum dijelaskan secara eksplisit teori yang digunakan eh, dalam penelitian ini. Itu jadi kekurangan dalam penelitian ini juga sih karena nggak secara jelas menggunakan teori apa seperti itu. Namun kalau kemarin saya coba eh, cari sebenarnya ada nggak sih teori yang digunakan itu ada teori yang ada teori berkenaan dengan teknologi yang biasanya digunakan oleh peneliti yang ingin meneliti mengenai pengaruh suatu teknologi terhadap efisiensi energi seperti itu. Apakah cukup menjawab? Terus kemudian kaitan keduanya itu gimana ya Mbak? Soalnya kan biasanya terkadang kalau kita bicara terkait dengan eh, logika dalam hubungan antar dua variabel, biasanya itu kan dilandasi oleh sebuah teori untuk mengkaitkan dua variabel tersebut. Kalau memang di penelitian itu masih belum ada secara eksplisit untuk variabel teori apa yang digunakan lah dalam paper ini itu mereka menghubungkan antara dua variabel ini tuh seperti apa ya Mbak kira-kira? Ya, izin Kak, ini masih dibuka pertanyaan atau tidak ya? Mohon maaf, masih ada pertanyaan, masih menunggu jawaban dari Kak Zafira ya ini. Ya, mohon maaf, tapi saya masih coba mencari jawabannya karena dalam penelitian ini kalau saya coba pahami memang nggak sejelas itu. Siap. Jadi kalau memang dari penelitian ini teori yang digunakan masih belum dijelaskan secara eksplisit. Tapi kalau dari yang saya pahami si peneliti cuma bahas secara deskriptif aja kenapa uh, dia menggunakan dia menggunakan variabel AI ke
efisiensi energi ini karena eh, untuk mengisi adanya kekosongan mengenai literasi literasi mengenai IF ini sih. Kalau untuk teori yang masih belum ada ya. Jadi mungkin ke depannya coba saya pahami mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Zafira untuk penjelasannya. Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Kak. Silakan langsung saja. Iya, ini mohon maaf apabila suaranya terdengar kecil. Gini, ini kan untuk artikel top tier, itu untuk otomatis kan artikelnya ini sangat bagus sekali. Nah, mohon arahkan saya untuk melihat nostalgia dari artikel yang dibahas ini, Kak. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Firman. Dari Kak Zafira, jadi langsung untuk menjawab pertanyaannya. Baik, untuk novelty sendiri yang diikut novelty pada penelitian ini yaitu eh, penggunaan indikator untuk pengukuran adopsi AI tadi, Pak. Jadi si penelitian ini menggunakan nilai per kapita, eh, nilai per kapita yang merupakan nilai rata-rata eh, pembelian AI, pembelian teknologi AI dan juga maintenance-nya seperti itu yang dibagi dengan jumlah karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, dari indikator ini menjadi ketergantungan dari penelitian apakah Oke, oke, oke. Berarti ini data yang digunakan data kuantitatif ya? Maaf, betul data dari sekunder maksudnya. iya Oh betul. gitu, oke, oke. Kalau dari artikelnya sendiri, dia menyampaikan Mbak, ini sumber datanya apakah emang untuk skup lokal Indonesia atau memang untuk cross country atau bagaimana Mbak? Untuk sumber datanya sendiri diambil dari Bursa Efek Cina. Jadi sampelnya sendiri perusahaan di Cina saja Oh seperti gitu. itu. Iya. Oke. Apakah sudah menjawab, Pak? Eh, cukup sih. Mbak barangkali Baik. saya yang mau mengarahkan nih. Ini kebetulan saya lagi proses artikel juga buat tertutup. Eh, Kira-kira untuk data sekunder yang lebih apa namanya, untuk artikel yang buatan beberapa negara bukan hanya Indonesia itu kira-kira apa ya website ataupun yang disediakan untuk data sekunder tersebut Kak? Bagaimana Kak Zafira? Eh, Pak Herman, mohon maaf, bisa diulangi untuk pertanyaannya, karena tadi sempat ada koneksi yang buruk, suaranya tersendat. Ya, begini, kebetulan saya lagi proses artikel juga buat persyaratan sidang. Nah, kalau untuk memperoleh data sekunder yang melibatkan banyak negara, bukan hanya Indonesia, kira-kira platform atau lembaga atau entitas apapun itu yang menyediakan kira-kira apa ya? Baik, saya izin jawab, Pak. Jadi ada beberapa yang saya ketahui itu yaitu ada Osiris sama Bloomberg. Kalau Osiris sendiri cenderung ke data keuangan suatu perusahaan dan itu sudah eh, ada data dari seluruh negara dan juga ada Bloomberg. Mungkin dua itu yang bisa coba dieksplor lebih jauh terkait database. Em, izin bertanya, halo suara saya nggak ya? Oke. Mungkin Mbak Safira boleh tolong ke slide yang ini nggak, apa yang jumlah sampel tadi. Nah, di sini kan
ada jumlah number of observation. Ini kan punya hal yang berbeda, baik dari energi efisiensi dan juga artificial intelligence-nya. Ini kan angkanya beda. Nah, kalau dari jurnalnya sendiri itu mereka pakai file sampelnya dari mana ya? File sampelnya, file sampel yang digunakan. Karena ini kan jumlah observasinya berbeda. Baik, kalau dilihat dari tabsi sendiri untuk final observasi data yang digunakan itu di angka ini 314. Apakah mungkin sudah menjawab? Iya, jadi yang dipakai 1314 ini ya, Mbak ya. Betul, Terus Kak. kemudian untuk apa namanya sampel selection apa ada disebutkan gitu ya di artikelnya kayak apa gitu. Baik, baca dari jurnal artikelnya sendiri, untuk sampel selection-nya sendiri nggak ada disebutkan sih. Kak, biasanya kan ada tabelnya, tabel sampel selection gitu ya. Apa kayak ada yang di drop atau ada yang ah, ya di drop. Nah itu di artikelnya belum dijelaskan secara jelas seperti itu kan. Oh gitu. Oke, terima kasih kita. Ini jadi referensi baru ya buat kita kita kalau nulis artikel. Terima kasih. Betul. Iya. Terima kasih Kak Tika. Bagaimana ketika untuk pertanyaannya apakah sudah terjawab oleh Kak Zafira? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang hadir, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan untuk Kak Zafira? Jika tidak ada, mungkin pertanyaan dari Kak Tika tadi menutup sesi tanya jawab kita ya di pada siang hari ini. Nah, bagi Bapak aktif, bisa menghubungi kami untuk konsultasi data melalui WhatsApp maupun web kami. Nah, untuk linknya sudah saya kirimkan melalui chat Zoom. Bisa nanti Ibu atau Bapak yang hadir bisa langsung klik saja. Baik, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam review artikel siang hari ini. Partisipasi Bapak dan Ibu, acara review artikel kami di siang hari ini berjalan dengan baik. Saya selamat sekaligus moderator yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.